Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Trianto Adi dalam kursus membuat robot AI pertama kalian. Tidak terasa kita sekarang sudah sampai di tutorial ke-21, di mana kita mulai masuk pada lembar kerja baru, di mana kita akan memprogram Expert Advisor atau program robot pertama kita. Nah, lalu apa yang sebelumnya kita lakukan sebenarnya? Sebelumnya kita banyak mengotak-ngatik pada script. Script ini tidak bekerja eh, sepanjang waktu, tetapi hanya bekerja sesaat ketika kita melakukan stop, program tereksekusi kemudian finish atau selesai. Fungsi yang digunakan adalah on start, kurung buka dan kurung tutup. Sementara pada expert advisor, eksekusi yang dilakukan adalah start, mulai, lalu fungsi looping, sehingga program yang dibuat dengan expert advisor akan bekerja secara terus-menerus. Bahkan ketika kita meninggalkan laptop sekalipun dengan menggunakan VPS misalkan, yaitu sebuah komputer virtual di mana akan menyala atau berjalan 24 jam. Nah, pada Expert Advisor, fungsi yang digunakan ada tiga bagian. Yang pertama adalah on init, lalu on tick, dan on the init. Nah, apa maksudnya? On init ini berfungsi sebagai setup environment atau setup lingkungan, setup ya sebagai setup awal lah ya, setup kondisi seperti inisialisasi dan lain sebagainya. Nah, sementara pada ontick yang tidak ada pada eh, program script yang sebelumnya kita buat ya, ontick ini eh, berfungsi sebagai main atau fungsi sebagai prosesor utama, fungsi sebagai body, dan bertugas untuk melooping perintah-perintah yang kita berikan sehingga bisa berjalan secara terus-menerus 24 jam selama operating system kita berjalan atau PC kita berjalan. Nah, lalu ada yang terakhir adalah on init. Ini berfungsi ketika eksekusi kita selesai atau ketika robot expert advisor kita dimatikan, maka fungsi ini akan berjalan. Kalau kalian masih bingung, nanti akan saya jelaskan secara gamblang fungsi dari masing-masing function ini atau fungsi ini, sehingga kalian bisa lebih paham dengan cara praktek secara langsung. Oke, di sini saya sudah membuka Meta Editor 4. Kita akan membuat program baru atau lembar kerja baru. Kita klik File, lalu New. Kita lihat di sini. Sebelumnya kita bermain di sini di script. Sekarang kita uh, centang option Expert Advisor, lalu kita klik Next. Lalu kita akan beri nama di sini dengan misalkan nama EA1. Lalu kita klik Next. Kita bisa abaikan ini, kita klik Next lagi. Dan kita klik Finish. Nah, maka akan tertampil tampilan seperti ini. Kita lihat ada tiga bagian utama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu on init, lalu ada on the init, dan on tick. Oke, kembali lagi, mohon maaf tadi saya pause sebentar untuk menambah resolusi agar terlihat. Oke, kita kembali lagi. Jadi di sini ada tiga bagian utama, yang pertama adalah on init, on the init, dan on tick. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, on init berfungsi sebagai inisialisasi atau setup awal pada environment kita. Sementara on the init adalah ketika EA dimatikan atau ketika program selesai. Ya. Lalu on tick adalah fungsi looping. Kenapa dinamakan on tick? Pada pergerakan harga forex terdapat yang namanya tick atau satuan harga terkecil. Setiap detik, tick harga itu bergerak dengan sangat cepat. Nah, selama tick itu bergerak, maka
program yang kita buat di fungsi ini akan bekerja secara terus-menerus. Kalau bingung nanti akan saya jelaskan ya. Agar lebih clear programnya, kita hapus komen-komen yang tidak penting. Sementara yang lain kita biarkan apa adanya ya. Nah, di sini kita akan coba membuat program sederhana untuk mengetahui sebenarnya apa perbedaan dari ketiga bagian utama ini. Contoh di sini, misalkan di sini kita akan buat sebuah notifikasi. Sebentar. Misalkan karena onInit adalah akan muncul pada awal pertama EA diluncurkan, maka kita akan buat di sini EA telah diluncurkan. Misalkan ya. Oke, maka pertama kali EA diaktifkan, notifikasi ini akan muncul. Lalu pada onTick, kita akan sebuah program load juga, dimana di sini kita akan tuliskan harga bergerak, karena onTick menjalankan program ketika setiap tick harga bergerak. Nanti kalian akan jelasnya bagaimana perbedaannya. Lalu pada onDinit, karena fungsi ini tereksekusi ketika robot EA dimatikan, kita akan buat program seperti ini. EA dinonaktifkan. Oke. Lalu bagaimana ketiga bagian ini bekerja? Kita akan lihat. Kita compile dulu sebelumnya. Sebentar, ada problem. Di sini belum saya kasih tanda kurung ya. Koma. Kita compile. Masih ada error. Ada tanda petik yang tidak diinginkan. Oke, kita compile lagi. Tidak ada error. Kita buka MT4. Oke. Dan sekarang kita sudah membuka software MT4. Sepertinya ada kesalahan ya. Saat ini adalah hari Minggu, jadi market tidak bergerak. Kalau kita lihat di sini, market diam 1000 bahasa. Nah, tapi nggak apa-apa, kita coba lakukan ya. Palingan nanti fungsi yang onTick-nya, yaitu ketika harga bergerak setiap ticknya tidak akan tertampil. Tapi akan saya jelaskan nanti di tutorial selanjutnya ya. Oke, kita coba drag and drop di EURUSD. Kita bisa langsung oke. Sebentar. Oke, saya ulangi. Mohon maaf tadi percobaan saya sebelumnya. Kita kembali drag and drop di EURUSD. Kita klik oke. Dan muncullah EA telah diluncurkan. Nah, di sini karena hari Minggu, jadi tidak akan muncul program yang kita buat tadi ya, yaitu harga bergerak. Harga bergerak akan muncul setiap detiknya ketika tick dari harga ini bergerak. Kita tahu bahwa pergerakan harga forex itu bergerak setiap detik ya. Kalau kita lihat di time frame 1 minute atau 1 menit, harga akan bergerak setiap detik, baik itu bergerak langsung 2 pip atau langsung 3 pip atau per pip. Itu semua akan tertampilkan di alert atau di notifikasi. Nah, ketika saya nonaktifkan Expert Advisor atau EA-nya, maka akan muncul EA dinonaktifkan. Nah, seperti ini kira-kira perbedaan antara onTick, onIt, dan onDinit. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa onIt untuk inisialisasi atau muncul di awal, onTick sebagai looping, dan onDinit ketika
EA dinonaktifkan atau di remove ya. Jadi kira-kira seperti itu. Mohon maaf untuk kontik akan saya jelaskan pada tutorial selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar dan happy coding. Bye bye.